17 April. 17 April. Hari Rabu kan? Pastilah. Pasti dong. Saya ingin Negeri ini bersih dari korupsi. Aku ingin Kita hidup damai. Aku mau Indonesia makmur dan kemiskinan bisa berkurang. dan berprestasi di tingkat dunia. Ayo nyoblos. Rabu. 17 April 2019. Ayo nyoblos. Anda masih menyaksikan debat keempat Capres Pemilu 2019. Dan saat ini kita memasuki segmen 2, di mana segmen ini masing-masing kandidat akan menjawab pertanyaan dari panelis. Tidak hanya menjawab saja, mereka juga bisa saling menanggapi jawaban dari masing-masing capres. Dan tugas kami sebagai moderator hanya membacakan pertanyaan yang dibuat oleh tim panelis yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Baik hadirin dan juga pemirsa, di depan hadapan kita berdua saat ini sudah ada tim panelis yang selama 1 minggu penuh bekerja keras membuat pertanyaan. Lalu siapa sajakah mereka? Ini dia. Dr. Valina Singka Subekti, MSI, akademisi, pengajar Departemen Ilmu FISIP Universitas Indonesia. Dadang Tri Sasongko, Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia TII. Profesor Dr. Zakiuddin MAG, Direktur Pasca Sarjana IAIN Salatiga, Jawa Tengah. Dr. J. Haryat Moko SJ, akademisi, pengajar Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dan Direktur Training Indonesian Center for Ethics. Dr. Erwan Agus Purwanto MSI, Dekan Visipol Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Al Araf, Direktur Eksekutif Imparsial. Dr. Insinyur Apollo Sapanto STMT, Rektor Universitas Cendrawasih Jayapura, Papua. Dr. Andes Ibasis Susilo MA, Direktur CSGS dan dosen Hubungan Internasional Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur. Dr. Kusnanto Anggoro, Direktur Center for Risk Analysis. Baik hadirin dan pemirsa, itulah tadi ke-9 panelis yang telah bekerja keras untuk merumuskan pertanyaan pada malam hari ini. Dan telah bersama kami koordinator panelis Dr. Valina Singka Subekti MSI, selamat malam Ibu. Dan juga Komisioner KPU Bapak Wahyu Setiawan, selamat malam Pak Wahyu. Baik, kini kita saatnya membuka kotak transparan berisi 4 pertanyaan yang telah terpilih dalam undian tadi. Kami persilakan Bapak Ibu. Silakan Bapak. Ya hadirin, kami informasikan bahwa pertanyaan tadi telah diundi sebelumnya dan disaksikan oleh TKN 01 serta BPN 02. Kami persilakan Pak Wahyu untuk menunjukkan kunci gemboknya. Silakan Bapak. Masih disimpan rapat oleh Pak Wahyu sejak pengundian tadi. Dan pertanyaan ini hadirin serta pemirsa bersifat rahasia, hanya diketahui oleh para panelis saja. Ini kuncinya. Baik, Pak Wahyu kami persilakan untuk membuka gembok kotak berisi pertanyaan ini. Diperlihatkan. Ya, ada 4 pertanyaan yang terpilih dalam undian tadi. Mohon diperlihatkan Bapak. Ideologi masih dalam kondisi tersegel. Baik. Kemudian pemerintahan juga masih dalam kondisi tersegel Bapak Ibu. Ya, amplop yang ketiga, kategori pertahanan dan keamanan.
juga masih dalam kondisi rapat tersegel. Kemudian yang terakhir, pertanyaan untuk kategori hubungan internasional masih dalam kondisi tersegel juga. Terima kasih Pak Wahyu. Mohon berkenan diletakkan kembali, ya urutannya, untuk nanti kami bacakan. Terima kasih Bapak Wahyu Setiawan dan Ibu Valina. Tidak, nanti akan kami bacakan. Terima kasih Bapak Ibu, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Baik, hadirin dan juga pemirsa, baru saja kita menyaksikan pembukaan kotak transparan yang berisi pertanyaan yang nantinya akan dibacakan oleh kami selaku moderator dan akan dijawab oleh para kandidat. Dan langsung saja kita akan mulai debat keempat Capres Pemilu 2019 dan di segmen ini akan dipandu oleh rekan saya Retno Pinasti. Silakan Retno. Terima kasih Zulfikar Nagy. Baik hadirin dan pemirsa, kita akan mulai debat pada malam hari ini dengan tema ideologi. Bapak-bapak, saya akan mengambil amplop tema ideologi yang terpilih dalam pengundian tadi adalah amplop B. Dapat kita saksikan bersama, kondisinya masih tersegel dan saya ingatkan kembali di segmen ini para capres akan menjawab pertanyaan dari tim panelis yang berada di dalam amplop ini dan kemudian juga diberi kesempatan untuk saling menanggapi jawaban masing-masing. Pertanyaan panelis ini Bapak-bapak akan saya bacakan sebanyak 1 kali, tidak akan diulangi kembali. Dan saya ingatkan waktu untuk menjawab adalah 2 menit nanti di saat Bapak-bapak berbicara. Kami sebagai moderator akan mengingatkan jika durasi masih tersisa dan kami juga akan mengingatkan jika waktunya habis. Baik Bapak-bapak, kita buka amplop untuk tema ideologi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kita akan bacakan pertanyaannya dan kami persilakan Bapak-bapak untuk mencatat jika diperlukan. Ideologi Pancasila berfungsi menjembatani antara semangat para pendiri bangsa dan generasi sekarang, sekaligus juga menghubungkan atau mempertemukan keyakinan-keyakinan yang berbeda dan kelompok-kelompok yang berbeda agar menjadi dasar bagi bangsa Indonesia di dalam mencapai kesepahaman untuk bertindak bersama. Pertanyaannya, Bapak-bapak, menurut Bapak, bagaimana menanamkan dan menumbuhkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi penerus dengan tidak mengutamakan pendekatan indoktrinasi agar lebih mudah diterima dan diaktualisasikan? Baik, sesuai hasil pengundian, kami persilakan calon presiden nomor urut 02, Bapak Prabowo Subianto, untuk menjawab terlebih dahulu. Waktu untuk menjawab adalah 2 menit, Bapak, dimulai dari saat Bapak berbicara. Baik, pertanyaan bagaimana kita menanamkan Pancasila di masyarakat kita tanpa pendekatan indoktrinasi. Menurut pendapat saya, Pancasila ini walaupun kita tidak mau menggunakan pendekatan indoktrinasi, tapi kita harus memasukkan Pancasila ke dalam pendidikan bangsa kita. Pendidikan dari kecil, dari awal, dari usia dini, taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, harus dimasukkan dalam edukasi, bukan indoktrinasi, tapi dalam pendidikan, dalam kurikulum. Baru dengan demikian kita ada pemahaman yang universal, yang bisa disepakati. Karena ini adalah kesepakatan bangsa. Ini adalah yang menjadikan kita negara merdeka. Jadi generasi penerus harus mengerti
Dari mana datangnya Republik Indonesia? Walaupun tidak bersifat indoktrinasi, tapi harus bersifat edukatif, harus dimasukkan ke dalam program pendidikan. Seterusnya, sampai pendidikan lanjut S1, S2, S3. Ini pandangan saya. Baru dengan demikian, kita bisa menanamkan Pancasila di generasi-generasi penerus kita. Dan terutama para pemimpin harus memberi contoh, mempersatukan, menyejukkan, memberi contoh dalam masalah edukasi ini. Dalam memilih orang, tidak boleh mandang suku, agama, ras. Dalam menjalankan politik, harus politik persatuan, bukan politik pecah belah, bukan politik cari kesalahan, bukan politik cari perbedaan. Terima kasih Demikian. Bapak Terima Prabowo kasih. Subianto, waktunya habis. Mohon tenang pendukung Capres 02, nanti ada waktunya sendiri. Terima kasih. Berikutnya kami persilakan Capres nomor urut 01 Bapak Joko Widodo untuk menjawab pertanyaan yang sama. Waktunya juga sama Bapak, 2 menit dimulai dari saat Bapak berbicara. Tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa Pancasila adalah kesepakatan para pemimpin bangsa dari berbagai suku, agama, ras, golongan, dari berbagai daerah, dari berbagai organisasi. Sejarah-sejarah mengenai diruskannya Pancasila, dibangunnya Pancasila ini harus diberikan di dalam pendidikan-pendidikan anak-anak kita sejak bukan dari TK, sejak dari PAUD. PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, universitas, S2, S3. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana memberikan pendidikan Pancasila ini dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Anak-anak harus diberitahu bagaimana bertoleransi karena kita ini memiliki 714 suku. Anak-anak juga harus diberitahu bagaimana berkawan dengan saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang memiliki lebih dari 1.100 bahasa daerah yang berbeda-beda. Anak-anak juga harus diberitahu bagaimana bertoleransi karena kita ini berbeda-beda agama. Kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari seperti itulah sebetulnya yang ingin terus kita lakukan pendidikan-pendidikan. Dan kita telah membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, tetapi ini harus kekinian, bukan indoktrinasi lagi, harus kekinian. Bisa dilakukan lewat visual-visual baik yang ada di Facebook, baik yang ada di Instagram, baik yang ada di Twitter, dengan cara-cara sehingga relevansi antara Pancasila dan anak-anak muda ini bisa sambung. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Jokowi. Baik, mohon tenang, pendukung Capres 01, mohon tenang. Boleh mohon tenang pendukung Capres 01 karena kita masih akan melanjutkan. Baik, kita lanjutkan kembali. Kini giliran Capres 02 Bapak Prabowo Subianto untuk menanggapi jawaban dari Capres 01. Waktunya 1,5 menit Bapak, dimulai dari saat Bapak berbicara. Pak Jokowi yang saya hormati, saya kira dalam hal ini kita sebetulnya pada esensinya tidak jauh berbeda. Saya yakin dan percaya Pak Jokowi Pancasilais. Saya yakin dan percaya Pak Jokowi patriot. Saya yakin dan percaya Pak Jokowi nasionalis. Karena itu waktu Pak Jokowi dilantik, saya datang ke Pak Jokowi, saya memberi hormat. Tapi saya juga ingin bertanya, apakah Pak Jokowi faham dan mengerti di antara pendukung Pak Jokowi ada yang melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak tepat kepada saya. Seolah-olah saya membela khilafah. Seolah-olah saya akan
melarang tahlilan dan sebagainya. Ini sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Ibu saya seorang Nasrani. Saya lahir dari rahimnya seorang Nasrani. Lingkungan saya. Jadi saya dari umur 18 tahun pertaruhkan nyawa saya untuk membela Pancasila. Nyawa saya pertaruhkan untuk Republik ini. Bagaimana kok saya dituduh akan merubah Pancasila? Sungguh kejam itu. Tapi saya percaya Pak Jokowi tidak merestui itu. Terima kasih. Prabowo. Baik, pendukung Capres 02, mohon tenang karena kita masih Baik, melanjutkan kami sesi debat. persilakan Pak Jokowi untuk menanggapi. Waktunya sama Bapak, 1,5 menit. Kami persilakan. Saya juga percaya kok, Pak Prabowo itu Pancasilais. Saya juga percaya Pak Prabowo itu nasionalis. Saya percaya. Saya juga percaya Pak Prabowo itu patriot. Percaya Pak, percaya. Tapi masalah tuduh-menuduh, saya kan juga banyak dituduh Pak. 4,5 tahun ini saya juga dituduh Pak Jokowi itu PKI. Ada yang menuduh seperti itu. Saya juga biasa-biasa saja, nggak pernah saya jawab. Yang paling penting, marilah kita bersama-sama membumikan Pancasila, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita ini pemimpin-pemimpin bisa memberikan contoh-contoh yang baik. Tidak saling menghujat, tidak saling menghina, tidak saling meremehkan, tidak saling menjelekkan. Yang itu sekarang ini kita lihat, saya ngomong apa dengan di politikus-politikus kita. Kenapa tidak memberikan contoh-contoh yang baik? Bagaimana sopan santun, tata krama, saling bertoleransi, saling berkawan, saling bersahabat. Kenapa tidak seperti itu yang kita lakukan? Sehingga contoh kepada anak-anak muda bisa kita Terima kasih berikan Bapak yang Joko baik. Widodo. Waktunya sudah habis. Telah dijawab oleh kedua kandidat. Pertanyaan dari panelis dengan tema ideologi, dan kini kita akan bergeser ke tema kedua, yakni tema pemerintahan. Saya akan kembali mengambil amplop dari dalam kotak. Untuk tema pemerintahan, yang terpilih dalam undian tadi adalah amplop A. Dapat Bapak Ibu saksikan masih dalam kondisi tersegel. Dan sebelum kami mulai membacakan pertanyaan tema pemerintahan ini, kami akan ingatkan kembali Bapak-Bapak, waktu untuk menjawab adalah 2 menit, dimulai saat Bapak-Bapak berbicara, dan kami sebagai moderator akan mengingatkan jika masih ada durasi, dan begitu pula jika waktunya sudah habis. Kita akan buka amplop berisi pertanyaan dengan tema pemerintahan. Akan kami bacakan sebanyak 1 kali. Dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0, pemerintah perlu memanfaatkan teknologi informasi untuk dapat membangun tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi atau electronic government. Banyak daerah telah memiliki Smart City sebagai bentuk adopsi dan pengembangan dari electronic government. Pertanyaannya, bagaimana visi dan strategi Bapak-Bapak dalam memanfaatkan keberadaan Smart City dan electronic government agar pelayanan publik semakin responsif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mampu meningkatkan keunggulan kompetitif bangsa Indonesia? Baik, untuk pertanyaan dengan tema pemerintahan ini, kami persilakan Capres nomor urut 01, Bapak Joko Widodo untuk menjawab terlebih dahulu. Waktu untuk menjawab sama 2 menit Bapak, dimulai dari saat Bapak berbicara. Tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa ke depan diperlukan pemerintahan DILAN, Digital
melayani. Karena yang namanya pelayanan bukan hanya melayani, tapi kecepatan itu sangat diperlukan. Sehingga diperlukan yang pertama, yang namanya reformasi dalam bidang pelayanan, lewat pelayanan yang berbasis elektronik, e-government, e-procurement, e-budgeting, sangat diperlukan dalam menyiapkan era digital ke depan. Yang kedua juga penyederhanaan dan penajaman kelembagaan. Tidak perlu banyak-banyak lembaga kita ini. Di dalam pemerintahan 4,5 tahun ini telah kita bubarkan 23 lembaga yang ada. Agar lebih ramping, lembaga lebih ramping, lebih lincah, gampang memutuskan dan tidak berbelit-belit. Yang ketiga diperlukan peningkatan kualitas aparatur ASN kita. Sehingga bisa mereka semuanya melayani dengan cepat. Semuanya pelayanan berbasis elektronik. Dan yang keempat, kita melakukan yang namanya reformasi tata kelola. Manajemen semuanya harus disimpelkan, disederhanakan, tidak bertele-tele. Lembaga-lembaga yang tidak perlu saya kira perlu kita bubarkan. Kita tadi sudah saya sampaikan 23, kalau perlu itu ditambah, kalau memang ada lembaga-lembaga yang justru menghambat, yang menyebabkan pelayanan kita menjadi bertele-tele. Saya rasa pemerintahan ke depan adalah seperti itu. Terima kasih Bapak Joko Widodo. Dan berikutnya kami persilakan Capres nomor urut 02 Bapak Prabowo Subianto untuk menjawab pertanyaan yang sama Bapak. Waktunya juga sama 2 menit. Kami persilakan. Baik, jadi memang teknologi informatika adalah vital bagi pemerintahan dan pemerintah Prabowo Sandi akan mengutamakan penggunaan teknologi informatika ini, terutama untuk mencapai transparansi. Jadi segala macam sistem yang baik, tapi kalau tujuannya tidak jelas, maka yang ingin kita capai adalah suatu pemerintahan yang efektif dan bersih dari korupsi. Dan teknologi informatika ini adalah senjata yang sangat efektif untuk mencapai itu. Sebagai contoh untuk meningkatkan kembali rasio pajak kita. Kita bisa menegakkan teknologi informatika dan dengan cepat. Sekarang yang rasio pajak itu sudah turun di sekitar 10%, kita akan bisa kembalikan 16%. Dengan demikian kita bisa dapat banyak lagi uang yang dihemat, kemudian bisa kita perbaiki kesejahteraan pemerintah. Terutama perbaiki gaji-gaji dan kualitas hidup pegawai-pegawai aparat pemerintah kita. Jadi demikian yang kita gunakan, teknologi informatika adalah keharusan dan harus kita laksanakan. Kita harus mempunyai mungkin single identity card, nggak usah terlalu banyak kartu, 1 kartu cukup untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang besar. Tapi terutama tujuan pemerintah itu adalah kesejahteraan rakyat. Ini yang harus kita pegang. Teknologi kalau tidak untuk kesejahteraan rakyat, untuk apa? Baik, terima kasih mahal-mahal Pak Prabowo. Dan boros, Waktunya bahkan habis, Bapak. tidak bermanfaat. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Capres 02, mohon tenang Pak karena Jokowi masih untuk menanggapi sudah jawaban berlanjut Pak debatnya. Prabowo tadi. Waktunya 1,5 menit. Kami persilakan. Ya, intinya bahwa penggunaan pelayanan yang berbasis elektronik ini adalah kecepatan. Karena ke depan negara yang besar tidak menguasai negara kecil. Atau negara yang kuat menguasai negara yang lemah. Tetapi negara yang cepat akan menguasai negara yang lambat. Oleh sebab itu kita
Oleh sebab itu kita harus menyiapkan negara kita harus cepat memutuskan, cepat merespons setiap perubahan-perubahan yang ada. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita menyiapkan pemerintah kita, e-government kita, e-procurement kita, e-budgeting kita, e-planning kita betul-betul terkoneksi dari pusat ke provinsi, ke kabupaten dan kota ini bisa sambung online semuanya. Inilah yang dalam proses kita siapkan dan kita harapkan dengan kecepatan itu pemerintahan menjadi sangat efektif, cepat melayani, cepat merespons setiap perubahan-perubahan yang ada. Dan perlu saya sampaikan untuk masalah perpajakan kita sekarang sudah online. Saya kira kita menyampaikan SPT sekarang juga sudah dengan online, tidak usah ke kantor pajak, dari rumah saja bisa. Inilah proses yang terus akan kita kerjakan sehingga nantinya pusat, provinsi, kabupaten dan kota itu sambung semuanya. Setiap perintah juga bisa cepat direspon dari pusat sampai ke kabupaten dan kota. Waktunya habis, terima kasih Pak Jokowi. Mohon tenang, pendukung Capres 01. Baik, kini giliran Pak Prabowo Subianto untuk menanggapi, waktunya sama Bapak 1,5 menit. Kami persilakan. Baik, saya kira kita tidak ada perbedaan pandangan dalam garis besar, tetapi yang harus kita utamakan terutama adalah tujuan daripada pemerintah itu sendiri. Yang saya katakan tadi adalah teknologi, sistem, ya hardware atau software bisa. Tetapi kalau tujuan pemerintah itu tidak jelas, maka terjadilah kerugian-kerugian besar bagi suatu negara. Saya dari awal mengatakan, ya, dan saya ulangi lagi, masalah bangsa ini adalah kekayaan kita tidak tinggal di Indonesia. Dengan sistem yang hebat bagaimanapun, kalau tidak ada political will dari pemerintah untuk merubah arah orientasi sistem ekonomi, saya kira indah-indah saja. Kita boleh punya informatika, boleh punya sistem yang hebat, boleh punya kartu banyak sekali, indah, seolah-olah modern, seolah-olah efisien, seolah cepat. Untuk apa cepat? Kalau tetap cepatnya adalah kekayaan kita mengalir ke luar negeri. Saya lebih baik pakai teknologi lama, tapi kekayaan Indonesia tidak keluar dari Indonesia. Terima kasih Bapak Prabowo Subianto. Baik, kami mohon tenang terlebih Hadirin dan dahulu. pemirsa, baik, hadirin dan pemirsa, 2 pertanyaan dari panelis tadi telah dijawab oleh kedua kandidat, yakni tema ideologi dan pemerintahan. Kini kami berikan kesempatan kepada para pendukung untuk memberikan apresiasi kepada kedua kandidat. Baik, cukup. Baik, cukup untuk pendukung Capres 01 maupun pendukung Capres 02. Kami mohon tenang kembali. Waktu untuk memberikan apresiasi cukup. Boleh tenang kembali, pendukung Cukup. Capres Terima kasih. 01. Terima kasih. Kita akan dan juga pendukung lanjutkan Capres kembali. 02. Baik. Kita lanjutkan kembali. Hadirin dan pemirsa, di segmen berikutnya masih ada 2 pertanyaan lagi dari panelis, yakni dengan tema pertahanan dan keamanan serta hubungan internasional. Dan segmen ketiga ini akan dipandu oleh rekan saya Zulfikar Nagy. Karena itu jangan kemana-mana, tetaplah di debat keempat Capres Pemilu 2019. Tiba saatnya Indonesia. Guys, ayo kita gunain suara kita. Siapa takut? Cakep. Negara Indonesia kuat.